Cerita dimulai dengan menampilkan tokoh utama kita, yaitu Gayong. Meskipun dia adalah gadis yang cantik, semua orang takut padanya karena dia dikenal temperamental dan berkepribadian kuat. Kita melihatnya sedang duduk di sebuah restoran, menunggu seseorang. Tiba-tiba, ibunya masuk dan bertanya bagaimana Gayong tahu keberadaannya. Kita pun mengetahui bahwa ibunya menikah lagi dan meninggalkan Gayong saat masih kecil bersama neneknya. Ibunya meminta neneknya untuk membesarkan Gayong dengan imbalan uang yang banyak. Tapi neneknya menolak dan berkata bahwa ibunya tidak pantas menjadi seorang ibu. Neneknya memutuskan untuk membesarkan Gayong sendiri dan memberitahu Gayong bahwa ibunya sudah meninggal. Namun, Gayong merasa neneknya berbohong dan terus mencari ibunya sampai akhirnya ia menemukan keberadaannya. Ibunya pun terkejut dengan kecerdasan Gayong. Tapi ia juga melihat luka besar di tangan Gayong dan bertanya tentang hal itu. Gayong kemudian teringat pada sebuah kilas balik. Guru Gayong pernah meminta bicara dengan neneknya dan mengatakan bahwa Gayong memiliki kepribadian yang aneh, tidak seperti anak-anak lain seusianya yang biasanya takut, karena Gayong adalah satu-satunya yang senang saat pelajaran membedah katak. Neneknya terkejut mendengar hal itu dan memutuskan untuk mengujinya. Ia membawa seekor katak dan memberikannya pada Gayong sebagai hadiah. Gayong sangat senang dan berkata, "Wah, pengalaman baru." Namun, neneknya mengambil pisau dari tangan Gayong dan tanpa sengaja melukai tangan Gayong. Neneknya berkata, "Lihat nak, seperti kamu merasa sakit, begitu juga katak dan hewan-hewan lain. Jangan pernah lakukan itu lagi. Jadilah orang yang baik dan penyayang kepada orang-orang di sekitarmu." Gayong pun tersadar dari kenangannya. Kita pun tahu bahwa Gayong sangat membenci ibunya karena telah meninggalkannya dan tidak pernah menanyakan kabarnya sekalipun. Gayong berkata, "Dulu aku penasaran kenapa kau melakukan itu, tapi sekarang aku sudah tidak punya perasaan apa-apa padamu." Ia memperingatkan ibunya agar tidak mencoba menghubunginya atau mengirim uang kepada neneknya lagi. Kalau tidak, ia akan menyesal. Gayong pun pergi meninggalkan ibunya. Setelah itu, Gayong memutuskan untuk pergi berlibur ke Dubai agar bisa melupakan semua yang terjadi. Keesokan harinya, ia langsung naik pesawat pertama menuju Dubai bersama teman-temannya. Mereka pergi safari, menaiki unta, berkeliling gurun, dan berfoto sepanjang hari. Tiba-tiba, terjadi badai pasir besar. Pemandu wisata, Hye, meminta semua orang untuk ikut dengannya agar aman. Semua orang ketakutan dan mengikuti Hye. Tapi Gayong tetap berani dan tidak takut apapun. Ia berjalan santai di gurun, bahkan memutuskan untuk mendekati badai pasir itu, seolah-olah ingin menantangnya. Tiba-tiba saat berjalan, Gayong tersandung sesuatu di pasir dan jatuh. Ia kehilangan karismanya dan merasa aneh. Awalnya ia mengira itu batu, tapi setelah menggali pasir, ia terkejut karena ternyata itu adalah sebuah lampu tua. Gayong kesal dan melempar lampu itu jauh-jauh, tapi lampu itu seperti berputar di luar logika dan kembali lagi ke hadapannya. Ia melanjutkan perjalanan, tapi kembali tersandung lampu itu dan jatuh lagi. Gayong mulai curiga. Pasti ada yang mengawasi. Ini tidak wajar. Kenapa aku lempar ke sana, tapi muncul lagi di sini? Hei, siapa yang mengawasi aku? Di mana kamu? Tentu saja tidak ada yang menjawab. Gayong pun mengambil lampu itu, merasa aneh dengan bentuknya, lalu mengelapnya dan menggoyang-goyangkannya, berharap ada emas di dalamnya. Tiba-tiba, badai pasir besar muncul, dan dari dalamnya keluar seorang pemuda tampan dengan penampilan aneh dan rambut panjang. Gayong ketakutan melihat penampilannya dan mengira dia orang mesum. Ia mengancam pemuda itu dengan jepit rambut dan bertanya kenapa dia mengawasinya. Namun, pemuda itu tiba-tiba menghilang dan muncul lagi di belakang Gayong dengan suara aneh, memperkenalkan dirinya sebagai jin dari lampu itu. Ia berkata bahwa dirinya sudah terkurung ribuan tahun dan menunggu seseorang untuk membebaskannya. Karena itu, ia akan mengabulkan 3 permintaan Gayong. Tapi, katanya, Gayong terlalu keras menggoyang lampu sehingga membuatnya pusing. Jin itu terjatuh ke tanah, dan Gayong mengira dia orang gila lalu pergi meninggalkannya.
Gayong kembali ke hotel, tapi terkejut karena jin itu sudah menunggunya di sana. Ia bertanya bagaimana jin itu bisa datang, dan jin itu tertawa, menjelaskan bahwa ia bisa pergi kemana saja yang ia mau. Jin itu memutuskan untuk menceritakan kisahnya agar Gayong percaya. Ia berkata bahwa ia tidak bisa keluar dari lampu sendirian. Harus ada manusia istimewa yang menemukannya dan membebaskannya. Karena itu, ia meminta pelayannya mencari orang tersebut selama bertahun-tahun, namun tidak berhasil. Pelayannya hanya bisa menceritakan apa yang terjadi di luar karena jin itu terkurung dan terisolasi dari dunia. Setelah selesai bercerita, jin itu mengira Gayong akan bersimpati padanya. Tapi ternyata Gayong malah tertidur. Jin itu merasa malu dan kembali masuk ke dalam lampu. Tiba-tiba, Gayong bangun dan ternyata ia hanya pura-pura tidur. Ia mengambil lampu itu dan memutuskan untuk membuangnya. Namun jin itu muncul lagi di belakangnya dan meminta satu kesempatan lagi. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa melakukan apa saja. Jin itu menggunakan kekuatannya untuk menyalakan kembang api di kota. "Bagaimana? Bagus kan?" katanya. Lalu tiba-tiba ia memindahkan Gayong ke pantai dan memberinya makanan favoritnya. "Nah, aku lampu ajaib di tanganmu. Siap mengabulkan 3 permintaanmu. Tapi ada syarat. Tidak boleh membangkitkan orang mati atau pergi ke masa depan." Jin itu mengira Gayong akan terkesan dengan semua yang ia lakukan. Tapi ternyata Gayong tetap tidak peduli dan menolak. Ia mengambil pisau dan berkata, "Dengar, kamu mau pergi atau aku tusuk kamu?" Jin itu terkejut dengan kepribadian Gayong. Karena dulu Gayong dikenal sebagai orang yang baik. "Dulu kamu baik kan?" kata jin itu. Gayong menjawab, "Jadi aku pernah jadi orang baik sebelumnya?" Jin itu berkata, "Iya, kamu dulu baik, tapi sekarang kamu lebih jahat dari aku." Gayong pun pergi meninggalkannya. Jin itu terus mengikuti Gayong, berusaha membujuknya. Ia menawarkan mobil mewah, tapi Gayong menolak dan berkata, "Aku naik ojek online saja." Gayong masuk ke toko perhiasan dan melihat-lihat emas. Jin itu memanfaatkan kesempatan dan menawarkan agar Gayong menggunakan satu permintaan untuk menjadi kaya dan membeli seluruh toko. Gayong berkata, "Aku tidak bilang suka emas, aku suka perak." Ia lalu pergi ke pasar untuk membeli hadiah, tapi jin itu tidak menyerah. Aku sendiri, penonton, belum pernah melihat jin yang begitu gigih mengejar manusia agar mau meminta permintaan. Jin itu terus mengikuti Gayong sampai Gayong kesal dan berkata, "Sudahlah, pergi sana." Orang-orang di sekitar mendengar Gayong berbicara sendiri karena mereka tidak bisa melihat jin itu dan mengira Gayong gila. Mereka pun takut padanya. Gayong marah dan memaki jin itu. Gayong memutuskan untuk menyingkirkan jin itu. Ia mengambil lampu ajaib dan melemparkannya ke laut. "Nah, hidup saja bersama ikan." Gayong merasa lega dan kembali ke hotel dengan perasaan senang. Namun, ia terkejut karena jin itu sudah menunggunya di sana dengan pakaian basah dan tertawa-tawa. "Kamu lama sekali, kenapa?" katanya. Gayong kesal dan berkata, "Jangan bercanda lagi denganku, aku tidak bisa mengusirmu." Gayong lalu membawa lampu itu ke pasar dan menjualnya dengan harga murah. Seseorang membelinya, tapi ketika Gayong kembali ke hotel, jin itu tetap ada di sana dan tertawa, memberitahu bahwa Gayong tidak akan pernah bisa menyingkirkannya, apapun yang dilakukan. "Mintalah 3 permintaan, setelah itu kita bisa berpisah," kata jin itu. Gayong merasa putus asa dan kehilangan harapan, tapi ia memutuskan untuk mencoba satu cara terakhir. Ia pergi ke pasar dan mencari lampu-lampu tua, berharap menemukan jin lain agar tahu cara menyingkirkan jin ini. Tiba-tiba asap keluar dari salah satu lampu. Gayong berkata, "Akhirnya ternyata ada 2 jin, tapi ternyata itu tetap jin yang sama." Jin itu menggunakan kekuatannya untuk mengagumkan Gayong, memeluknya dan terbang bersamanya mengelilingi kota dengan kecepatan tinggi, bahkan melebihi mobil dan pesawat. "Nah, pilih permintaanmu," kata jin itu. Gayong mengira jin itu ingin dia berterima kasih, tapi tiba-tiba Gayong mendekat dan mendorong jin itu dari atas agar bisa menyingkirkannya. Jin itu jatuh, tapi kembali lagi karena ia bisa terbang. Kali ini ia marah dan matanya dipenuhi amarah. Ia mencekik Gayong dan mengangkatnya ke udara.
menakut-nakuti Gayong agar mau meminta permintaan. Jin itu mengira Gayong akan setuju, tapi Gayong malah tertawa karena ia memang tidak takut mati. "Iya, begini dong, aku mulai bosan, kasih aku sedikit tantangan. Aku ingin terbang." Gayong meminta Jin itu melemparkannya. Jin itu terkejut dengan keberanian Gayong dan memutuskan untuk menakutinya lebih lagi. Ia membawa Gayong terbang tinggi ke langit, lalu mengucapkan selamat tinggal dan melemparnya. Jin itu mengira Gayong akan menangis minta tolong, tapi ternyata Gayong malah tertawa terbahak-bahak. Jin itu berkata, "Astaga, kenapa aku bisa bertemu denganmu? Aku gagal total." Akhirnya ia terpaksa mengembalikan Gayong ke tempat semula dan berkata, "Aku beri kamu kesempatan untuk berpikir. Kalau kamu tidak segera meminta permintaan, aku akan membinasakanmu, keluargamu, semua orang yang kamu kenal, bahkan yang tidak kamu kenal." Jin itu pun pergi dan menghilang. Jin itu pergi ke gurun untuk bertemu pelayannya. Ia terkejut karena pelayannya kini sudah berubah menjadi seperti manusia. Pelayannya memeluknya dengan gembira karena akhirnya ia bebas dari lampu ajaib setelah 1000 tahun. Ia bertanya, apakah orang yang menemukan lampu itu sudah meminta permintaan. Jin itu menceritakan apa yang terjadi dengan Gayong dan berkata, "Aku berharap dia mau meminta permintaan. Ini pertama kalinya aku bertemu orang aneh yang tidak mau meminta apa-apa." Jin itu memutuskan untuk terus mengejar Gayong sampai berhasil membujuknya. Keesokan harinya, Gayong naik pesawat untuk kembali ke Korea, tapi ia terkejut karena Jin itu duduk di kursinya. Gayong kesal dan menyuruhnya menjauh karena ia tidak akan meminta apapun. Ia pun pindah ke kursi lain. Sesampainya di Korea, Gayong kembali ke desanya. Neneknya menyambutnya dan bertanya tentang pemuda yang bersamanya. Gayong terkejut karena Jin itu akhirnya menampakkan diri dengan penampilan baru. Rambutnya dipotong, memakai setelan jas yang rapi. Gayong merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya ia berbohong dan berpura-pura bahwa mereka adalah pasangan. Ia membawa Jin itu ke rumah untuk bicara. Gayong memperingatkan Jin itu agar tidak menggunakan kekuatan atau sihir di depan siapapun, karena orang-orang di desa tidak percaya pada hal-hal mistis. Namun Jin itu menolak dan tetap ingin Gayong meminta permintaan. Ia terus memancing emosi Gayong dengan kata-kata hingga Gayong benar-benar marah dan mengambil besi untuk menyerangnya. Namun, tiba-tiba neneknya masuk dan mengingatkan Gayong pada janji mereka bahwa Gayong tidak akan menyakiti siapapun. Gayong pun terpaksa menuruti neneknya dan masuk ke kamarnya untuk bekerja. Namun Jin itu tetap mengikutinya ke kamar dan mencoba membujuk Gayong agar meminta permintaan. "Kamu tidak perlu bekerja. Aku bisa mengabulkan apapun yang kamu mau," kata Jin itu. Tapi Gayong menolak dan berkata bahwa ia tidak butuh Jin, karena ia bisa meraih apapun yang ia impikan dengan usahanya sendiri. Jin itu merasa tidak ada harapan lagi dan pergi menemui pelayannya, meminta bantuan agar pelayannya membantunya membujuk Gayong. Namun pelayannya malah ingin kabur karena sudah terbiasa hidup di antara manusia dan suka bermain komputer seperti mereka. Jin itu kesal dan menggunakan kekuatannya untuk memutus listrik di seluruh tempat itu. Pelayannya ketakutan dan akhirnya setuju untuk ikut ke desa. Di desa, pelayan Jin itu membantu para petani menebang pohon. Penduduk desa kagum karena ia meringankan pekerjaan mereka dan meminta pelayan itu untuk tinggal bersama mereka selamanya. Sementara itu, Gayong naik mobil untuk pergi bekerja dan mendengar penduduk desa membicarakannya. Namun, Gayong tidak peduli karena ia memang tidak punya perasaan. Ia menyapa mereka seperti biasa dan pergi ke bengkelnya. Kita pun tahu bahwa Gayong adalah seorang insinyur mesin karena ia suka membongkar dan memperbaiki barang-barang. Seorang warga desa datang dan meminta Gayong memperbaiki mobilnya. Gayong melakukannya dengan cepat dan semua orang kagum dengan bakatnya. Di akhir hari, Gayong pulang ke rumah tapi mendapati Jin itu sudah menunggunya. Jin itu ingin Gayong meminta permintaan. Tiba-tiba kepala desa melihat mereka dan mengira mereka adalah pasangan yang sedang jatuh cinta. Kepala desa ingin menyapa mereka, tapi karena Jin itu sudah terkurung selama 1000 tahun, ia menyapa dengan cara kuno, menyentuhkan hidung.
yang dianggap sebagai salam ribuan tahun lalu. Kepala desa marah karena mengira jin itu mengejeknya, dan hampir saja terjadi pertengkaran, tapi jin itu menghilang. Gayong pun terpaksa berpura-pura bahwa jin itu kabur karena takut ketahuan jati dirinya. Setelah itu, jin itu berkeliling desa dan melihat anak-anak bermain PlayStation. Ia ikut bermain, mengira akan menang, tapi ternyata ia kalah terus-menerus dan kehabisan uang. Ia pun terpaksa meminjam uang dari Gayong. Saat itu, Gayong sedang berdiri di tempat tinggi di atas bukit, berpikir untuk terbang, tapi akhirnya mengurungkan niatnya. Jin itu datang dan meminta Gayong meminjamkan uang. Gayong heran, "Kamu jin, kok nggak punya uang?" Jin itu berkata, "Itulah masalahnya, aku jin tapi tidak bisa menggunakan sihir untuk diriku sendiri." Ia menawarkan agar Gayong meminta permintaan agar menjadi kaya. Sebagai imbalan, ia akan diberi sedikit uang untuk bermain. Gayong menolak dan mengejar jin itu dengan tongkat. Gayong lalu naik mobil untuk pergi. Tapi, jin itu menghadang dan meminta uang. Gayong terpaksa menabraknya dengan mobil hingga terpental. "Sudahlah, kasihanilah aku." Jin itu merasa putus asa dan kembali ke pelayannya, menceritakan apa yang terjadi dan bertanya, "Kamu mau kasih aku uang?" Pelayannya berkata, "Tenang saja, kamu baru saja datang ke dunia ini, semuanya sudah berubah." Jin itu pun bingung dan tidak tahu harus berbuat apa agar Gayong mau meminta permintaan atau meminjamkan uang. Pelayan jin itu berkata, "Kalau dia merasa dalam bahaya, pasti dia akan meminta bantuanmu." Jin itu setuju dengan saran itu. Malam harinya, ia pergi ke bengkel Gayong, mengunci pintu, dan membuat kebakaran besar untuk menakut-nakuti Gayong. Api mulai mengepung Gayong, dan jin itu tertawa, mengira rencananya berhasil dan Gayong akan meminta bantuan. Namun, Gayong keluar lewat pintu belakang dengan santai dan memutuskan untuk membalas dendam karena bengkelnya rusak. Ia mengambil besi dan mengejar jin itu. "Kamu yang merusak, kamu juga yang harus memperbaiki." Ia memukuli jin itu sampai wajahnya babak belur. Ketika pemadam kebakaran datang, mereka terkejut karena api sudah padam dan melihat Gayong memukuli jin itu. Jin itu meminta mereka menangkap Gayong. "Kalian ini polisi atau pemadam kebakaran, tolong selamatkan aku dari dia." Tapi Gayong memperingatkan, jika jin itu berani mengulanginya lagi, ia akan benar-benar membinasakannya. Gayong pun menendang jin itu dan pergi. Jin itu kembali ke pelayannya dan berkata bahwa rencananya gagal karena Gayong sangat pemberani dan tidak takut apapun. Pelayannya memutuskan untuk meminta maaf pada Gayong. Keesokan harinya, ia menemui Gayong dan berkata, "Aku siap jadi budakmu. Anggap saja aku kentang di bawah kakimu." Gayong memberinya jepit rambut dan meminta pelayan itu selalu memakainya agar hanya Gayong yang bisa melihatnya. Gayong bertanya kenapa pelayan itu ingin dia meminta permintaan. Jin itu berkata, "Aku ingin membuktikan bahwa semua manusia itu serakah, bahwa semua manusia itu jahat, bukan hanya aku yang jahat." Gayong berkata bahwa jin itu salah dan memutuskan untuk menantangnya. Ia meminta satu permintaan. Jika jin itu bisa menggoda 5 orang pertama yang mereka temui dan membuat mereka meminta permintaan, Gayong juga akan melakukan hal yang sama. Jin itu senang dan setuju karena yakin akan menang. Mereka berjalan sampai bertemu seorang wanita dari desa yang bekerja sebagai buruh. Jin itu memutuskan untuk mengawasinya dan mencari kesempatan yang tepat untuk muncul. Mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu 4 orang lainnya. Gayong pun memberitahu informasi tentang masing-masing dari mereka. Jin itu menantang Gayong bahwa ia akan memenangkan tantangan ini dan membuktikan bahwa ia benar. Jin itu pun pergi dan menghilang. Keesokan harinya, jin itu memulai rencananya. Ia menggunakan kekuatannya untuk menyihir karpet agar menjadi karpet ajaib seperti Aladin. Ia terbang di langit dengan kecepatan tinggi, bahkan melebihi pesawat, dan hampir membuat mereka saling bertarung. Setelah itu, ia menemui Gayong dan berkata bahwa ada malaikat di desanya yang tugasnya menyelamatkan manusia. Jin itu memberitahu Gayong bahwa jika ia mengambil bulu dari sayap malaikat itu dan menulis dengannya, ia bisa mengetahui apapun yang ia inginkan. Gayong tidak percaya,
Tapi jin itu memutuskan untuk membuktikannya. Ia membawa Gayong ke atas gedung tinggi. Lalu pemilik gedung itu muncul dan bertanya, "Kalian ngapain di sana?" Tapi tiba-tiba jin itu tertawa dan melempar Gayong. Malaikat itu terkejut dan melompat untuk menyelamatkan Gayong. Lalu sayapnya muncul dan ia terbang menyelamatkan Gayong. Setelah sampai di tanah, Gayong berterima kasih karena malaikat itu telah menunjukkan jati dirinya. Ia mengambil bulu dari sayap malaikat itu dan langsung lari. Malaikat itu heran dan pergi menemui jin, merasa bahwa jin itu sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Ia memperingatkan jin, jika berani menyakiti manusia, ia akan menyesal. Malaikat itu pun pergi dan terbang lagi ke atap. Namun, jin itu mengejeknya dan memutuskan untuk membuktikan bahwa ia lebih kuat. Ia masuk ke gedung malaikat itu dan terbang ke atas dengan kecepatan tinggi, sampai-sampai menghancurkan seluruh apartemen, bahkan atapnya. Malaikat itu terkejut dengan apa yang dilakukan jin, tapi jin berkata agar malaikat itu menyingkir dari jalannya dan pergi terbang juga. Setelah itu, Gayong memutuskan untuk menggunakan bulu itu untuk memastikan kebenaran kata-kata jin. Dengan bulu malaikat di tangannya, Gayong mulai menulis dan mendapati bahwa sebenarnya jin itu berwajah buruk. Namun bulu tersebut secara ajaib mengubah tulisan Gayong, menuliskan bahwa jin itu tampan dan rupawan. Gayong terkejut menyadari bahwa bulu itu memang ajaib. Ia kemudian menulis bahwa jin itu membenci neneknya dan pasti tidak menyukainya. Tetapi bulu itu justru menuliskan bahwa neneknya sangat menyayangi dan bangga padanya. Gayong pun terharu dengan apa yang ia ketahui, karena selama ini ia merasa bersalah selalu merepotkan neneknya. Ia berterima kasih dan berkata pada neneknya bahwa ia juga sangat menyayanginya, serta berjanji akan membalas semua pengorbanan neneknya selama ini. Setelah itu, jin mulai menjalankan rencananya. Ia meletakkan lampu ajaibnya di mal tempat seorang pekerja perempuan bekerja. Ini adalah orang pertama dari 5 targetnya. Benar saja, pekerja itu menemukannya. Dan ketika ia membersihkan lampu itu, jin muncul dan berkata, "Selamat, aku siap mengabulkan permintaan apapun yang kamu mau." Pekerja itu terkejut dan sangat senang. Ia meminta agar dirinya menjadi pemilik mal tersebut, karena selama ini ia selalu dibully oleh manajernya. Dengan satu gerakan tangan, jin mengabulkan permintaannya. Keesokan harinya, ia datang ke mal dengan pakaian mahal dan memberitahu semua pegawai bahwa kini ia adalah pemilik tempat itu. Ia memperlakukan manajer dengan angkuh untuk membalas dendam. Semua pegawai heran bagaimana hidupnya bisa berubah drastis dan menjadi kaya raya, bahkan mulai curiga padanya. Gayong yang melihat semua itu teringat pada dirinya sendiri saat masih SMA. Dulu, ada sekelompok siswa yang membuli sahabatnya di depan matanya. Gayong marah dan memutuskan untuk membuat mereka kapok. Ia mengikuti para pembuli ke kamar mandi saat mereka sedang merokok, lalu menyiramkan bensin ke mereka dan berkata, "Apa kalian berniat jahat pada kami atau bagaimana?" Tentu saja para pembuli ketakutan, meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengganggu sahabatnya, dirinya maupun sekolah lagi. Berkat itu, sahabatnya bisa fokus belajar, lulus, masuk fakultas kedokteran, dan akhirnya menjadi dokter. Sejak saat itu, sahabatnya sangat menyayangi Gayong karena telah menjadi alasan kesuksesannya dan ingin membalas budi dengan cara apapun. Kembali ke masa kini, jin sedang berjalan-jalan ketika melihat seorang preman membuang puntung rokok sembarangan. Jin menegurnya, tapi preman itu mengira jin hanyalah pemuda biasa dan malah membulinya. Jin pun marah dan memutuskan untuk memberinya pelajaran. Ia memanggil pelayannya dan berkata, "Ajar dia sopan santun, biar tahu siapa yang sedang dia hadapi." Saat itu, pelayan jin terpaksa menampakkan wujud aslinya, berubah menjadi harimau, lalu mengejar dan mengepung preman itu. Ia memperingatkan, jika berani mengulangi perbuatannya, ia akan membinasakannya. Preman itu ketakutan sampai hampir buang air di celana. Kabar tentang harimau di desa pun menyebar, dan warga desa mulai mencarinya. Pelayan jin terpaksa bersembunyi di hutan, tapi warga desa melihatnya dan menyadari ia punya ekor. Namun, ia beralasan bahwa ia baru saja
pulang dari pesta kostum. Warga desa curiga, tapi tetap mempercayainya karena ia tampak seperti manusia. Mereka memintanya kembali ke desa karena mereka sedang mencari harimau buas. Keesokan harinya, Jin mengetahui bahwa Gayong sangat menyayangi neneknya. Dan jika sesuatu terjadi pada neneknya, Gayong juga akan sangat terpukul. Jin pun khawatir Gayong akan melakukan sesuatu sebelum sempat meminta permintaan, sehingga ia memutuskan untuk mengawasi nenek Gayong demi melindunginya dari bahaya. Begitu mendengar nenek Gayong mengeluh sakit punggung, Jin segera berlari menghampirinya dan memijatnya untuk mengurangi rasa sakit. Ia meminta nenek Gayong untuk beristirahat, lalu menggantikan pekerjaannya di ladang. Semua pekerjaan selesai dalam 1 hari. Setelah itu, Jin memutuskan untuk mengajak Gayong berkencan agar bisa membujuknya meminta permintaan. Mereka pergi ke toko pakaian. Jin membawakan semua belanjaan Gayong. Di akhir hari, mereka makan di restoran. Tapi Jin menyadari Gayong merasa kesepian. Ia lalu membawa Gayong terbang ke tempat tinggi, menggunakan kekuatannya untuk memutus listrik agar Gayong bisa melihat bintang-bintang. Pemandangan malam itu sangat indah. Gayong terkejut dengan apa yang dilakukan Jin. Ia teringat ucapan sahabatnya, "Jika ada pria yang mengajakmu melihat bintang, berarti dia menyukaimu dan ingin menjalin hubungan." Gayong memutuskan untuk mencoba merasakan cinta, karena selama ini ia belum pernah berpacaran. Ia mendekat dan mencicipi kismis dari tangan Jin, namun ia tidak merasakan apa-apa. Ia berkata, "Kenapa cinta rasanya hambar?" Gayong kecewa dan kehilangan harapan. Jin merasa kasihan dan memutuskan untuk membuat Gayong bahagia. Tanpa basa-basi, kali ini Jin yang mendekat dan mencicipi kismis dari tangan Gayong. Begitu ia melakukannya, listrik pun kembali menyala. Jin merasa malu atas apa yang telah ia lakukan dan segera bersembunyi di dalam lampu ajaib. Keesokan harinya, Jin berusaha menghindari Gayong dan berjalan diam-diam di belakangnya. Namun Gayong menyadarinya dan berkata, "Ayo, kita perlu bicara." Jin beralasan sedang sibuk dan melarikan diri, lalu menghabiskan hari dengan aman bekerja di ladang nenek Gayong. Setelah selesai, ia mendapati Gayong sudah menunggunya. Gayong berkata bahwa ia menyukai perasaan cinta itu dan ingin mencobanya lagi. Namun Jin menolak dan terpaksa berbohong, mengatakan bahwa ia hanya bisa melakukannya dalam kondisi tertentu. Saat hujan turun, matahari belum terbit, dan fajar baru saja berlalu. Gayong mempercayainya dan memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat. Keesokan harinya, Gayong pergi ke bank bersama sahabatnya dan melihat seorang siswa yang dulu membulinya kini bekerja sebagai petugas kebersihan karena gagal dalam pendidikan. Si pembuli merasa malu saat melihat Gayong dan iri dengan kehidupan Gayong yang kini kaya raya. Sementara itu, Jin berjalan-jalan bersama nenek Gayong dan mengetahui bahwa akan ada festival di desa malam itu. Jin sangat senang dan memutuskan untuk menyiapkan kejutan untuk Gayong. Namun, ia melihat sekelompok preman yang akan berkelahi. Jin berdiri di tengah mereka dan berkata, "Ayo, kita tenang dulu. Mari bersalawat, siapa tahu dapat pahala." Ia mencoba menenangkan mereka agar tidak membuat keributan. Tapi mereka malah marah dan menyerangnya bersama-sama. Jin pun mengucapkan mantra ajaib yang mengubah semua senjata mereka menjadi bunga. Mereka pun saling memukul dengan bunga, dan tempat itu berubah menjadi taman bunga. Setelah itu, kembang api dinyalakan dan Jin menulis nama Gayong di langit, meminta Gayong untuk mengajukan permintaan apapun. Gayong melihatnya dan tertawa atas tingkah Jin. Namun tiba-tiba malaikat datang dan meminta bicara dengan Gayong. Ia memperingatkan bahwa Jin akan mencoba membuat Gayong jatuh cinta agar bisa menggoda dan menyesatkannya. Lalu meminta Gayong menjauhi Jin. Namun Gayong menolak dan berkata agar malaikat tidak ikut campur dalam hidupnya. Terlihat jelas bahwa Gayong sebenarnya sudah jatuh cinta pada Jin sejak lama. Ia pun memutuskan untuk menemui Jin, tapi melihat Jin sedang duduk bersama sahabatnya di restoran. Gayong merasa cemburu dan pergi dengan perasaan sedih. Jin mengejarnya dan berusaha menenangkannya. Namun Gayong bertanya tentang hubungannya dengan malaikat. Jin menjelaskan bahwa mereka adalah musuh, karena Jin terbuat dari api dan malaikat dari cahaya.
Mereka telah berperang berkali-kali, dan banyak teman jin yang tewas. Sejak saat itu, jin membenci dunia dan menganggap manusia sebagai musuh. Gayong terharu mendengar cerita itu dan bertanya apakah hujan akan turun dan matahari terbit setelah fajar. Jin menjawab, "Tentu saja, tapi sekarang aku lupa, aku harus pergi." Ia pun pergi meninggalkan Gayong. Sementara itu, pekerja perempuan yang permintaannya telah dikabulkan oleh jin kembali ke Mal, namun mendengar para pegawai membicarakannya. Mereka menuduhnya menerima suap karena tiba-tiba menjadi kaya. Ia sedih mendengar hal itu dan menemui jin, memutuskan untuk menggunakan permintaan keduanya. Ia meminta jin mengembalikannya ke masa 20 tahun lalu. Jin setuju dan mengucapkan mantra ajaib yang membuatnya kembali muda. Jin memberitahu bahwa begitu ia keluar dari pintu, ia akan berada di masa lalu. Pekerja itu sangat senang dan berterima kasih. Malam harinya terjadi badai besar dan hujan mulai turun. Jin ketakutan dan bersembunyi dari Gayong. Gayong mencari-cari jin dan berkata, "Hei Twinks, kita tidak jadi isi krimnya nih." Ia masuk ke bengkel untuk mencarinya, tapi jin tetap tidak ada. Ia berkeliling desa sampai akhirnya melihat jin berdiri di ladang neneknya. Namun saat ia sampai, hujan sudah berhenti. Gayong marah karena kesempatan itu terlewat dan pergi dengan perasaan kesal. Jin merasa bersalah dan memutuskan untuk meminta maaf. Ia mengucapkan mantra dan membawa Gayong masuk ke dalam lampu ajaib agar bisa melihat dunia jin. Namun, Gayong tidak suka tempat itu dan meminta jin menambahkan kursi dan lemari agar lebih rapi dan bersih. Pada saat yang sama, nenek Gayong menemukan lampu ajaib dan mengguncangnya. Akibatnya, Gayong tersandung dan hampir jatuh, tapi jin menangkapnya tepat waktu. Jin menatap Gayong dan merasa malu karena terlalu dekat dengannya. Mereka pun keluar dari lampu ajaib. Namun Gayong melihat neneknya menangis dan mengetahui bahwa tetangganya meninggal dunia. Gayong mengantar neneknya ke pemakaman dan merasa kasihan melihat kondisinya. Ia takut neneknya juga akan meninggal karena sudah tua. Gayong pun memutuskan untuk menggunakan permintaan keduanya, meminta jin agar neneknya menjadi muda kembali. Jin setuju dan bertanya kapan harus melakukannya. Gayong berkata, 3 hari lagi setelah masa berkabung selesai. Sementara itu, pekerja perempuan yang telah kembali muda merasa kesepian karena hidup lamanya lebih bahagia. Ia menelepon putrinya untuk menanyakan kabar, tapi putrinya justru menyalahkannya karena selalu sibuk dan tidak pernah peduli. Putrinya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Pekerja itu sedih dan menyesal telah mengubah hidupnya. Jin muncul dan menawarkan agar ia menggunakan permintaan terakhir untuk kembali ke kehidupan lamanya. Ia terkejut, tapi bingung harus mengambil keputusan apa. Ia meminta waktu untuk berpikir. 3 hari berlalu, Gayong menemui Jin dan meminta agar permintaannya dikabulkan, yaitu membuat neneknya muda kembali. Jin mengucapkan mantra ajaib, dan nenek Gayong pun merasa tubuhnya lebih sehat. Saat melihat dirinya di cermin, ia terkejut karena menjadi muda kembali. Ia tidak bisa menahan keterkejutannya hingga pingsan. Setelah sadar, ia memastikan bahwa ini bukan mimpi dan menganggapnya sebagai mukjizat. Ia sangat bahagia dan memutuskan untuk menikmati masa mudanya lagi. Ia membuka lemari dan mengenakan gaun milik Gayong, lalu berjalan-jalan di desa dengan percaya diri dan penuh kebahagiaan. Gayong khawatir dan mengikutinya. Ia melihat sebuah sepeda motor hampir menabrak neneknya, tapi neneknya melompat seperti ninja, melewati motor itu tanpa tersentuh. Setelah kembali ke rumah, Gayong berbicara dengan neneknya dan meminta agar merahasiakan semuanya dan tidak memberitahu siapapun bahwa ia adalah nenek Gayong. Sementara itu, Jin menemui pelayannya, tapi kemudian duduk bersama para petani yang hendak bekerja di ladang. Ketika pemilik ladang melihat Jin, ia kagum dengan otot-otot Jin dan mengajaknya bekerja bersama. Di sana, Jin menggunakan sihirnya untuk menyelesaikan semua pekerjaan sendirian dalam waktu singkat. Pemilik ladang sangat kagum dan memberinya banyak uang. Jin sangat senang karena untuk pertama kalinya ia mendapatkan uang dari hasil jerih payahnya sendiri dan memutuskan untuk bekerja di ladang setiap hari. Keesokan harinya, nenek Gayong berjalan-jalan di desa dengan bahagia. Namun, tiba-tiba sebuah skuter hampir menabraknya. Untung saja sahabat Gayong menariknya tepat waktu.
Nenek Gayong berterima kasih, tapi tanpa sadar memanggil nama sahabat Gayong. Sahabat Gayong pun heran. "Kok kamu tahu namaku?" Nenek Gayong gugup dan takut ketahuan, lalu beralasan bahwa sahabat Gayong adalah dokter terkenal, jadi semua orang pasti tahu namanya. Sementara itu, si pembuli yang kini bekerja sebagai petugas kebersihan menemukan lampu ajaib, menjadi orang kedua yang akan dikabulkan permintaannya oleh jin. Ia heran, lalu membersihkan lampu itu, dan tiba-tiba jin muncul di hadapannya, memberitahu bahwa ia akan mengabulkan 3 permintaannya. Si pembuli sangat senang dan permintaan pertamanya adalah membalas dendam pada Gayong karena iri dan dengki padanya. Ia meminta semua uang di rekening Gayong. Jin heran mengira ia ingin menjadi kaya seperti Gayong, tapi si pembuli berkata, "Tidak, aku ingin uang Gayong agar dia jadi miskin dan aku lebih kaya darinya, supaya aku bisa merendahkannya." Jin pun terpaksa menuruti permintaannya dan memindahkan semua uang Gayong ke rekening si pembuli. Si pembuli sangat senang dan tertawa puas. Pada saat yang sama, malaikat terkejut karena lukisannya rusak dan tahu bahwa jinlah yang melakukannya. Ia marah dan memutuskan untuk membalas dendam. Ia menemui jin dan membawanya ke tempat terpencil untuk berkelahi. Malaikat menyerang dengan penuh amarah, tapi jin mengucapkan mantra yang membekukan air di bawah malaikat, membuatnya terpeleset dan jatuh. Namun, malaikat tidak menyerah. Ia membawa jin terbang dan mencoba memukulnya, tapi jin menghindar dan membekukannya dalam es, memenangkan pertarungan. Sementara itu, Gayong duduk di depan lampu ajaib dan heran karena jin menghilang. Ia khawatir, lalu tiba-tiba mendengar suara di luar rumah. Saat keluar, ia melihat malaikat datang dan meminta bicara dengannya. Malaikat memperingatkan bahwa jin ingin Gayong mengajukan 3 permintaan agar bisa membinasakannya setelah itu. Gayong terkejut dan bingung apakah malaikat berkata jujur atau berbohong. Ia tidak mempercayai malaikat karena sudah terlanjur percaya pada jin. Keesokan harinya, Nenek Gayong bangun pagi-pagi dan masuk ke kamar Gayong untuk mengambil pakaian dari lemari. Ia terkejut karena Gayong telah meninggalkan foto-foto sebagai panduan agar neneknya bisa memadukan pakaian dengan baik. Nenek Gayong sangat senang karena Gayong memperhatikannya, bahkan tahu bahwa ia sering mengambil pakaian Gayong diam-diam. Ia pun mencoba pakaian itu dan merasa penampilannya lebih baik dari sebelumnya. Namun, warga desa melihat Nenek Gayong dan mulai curiga. Siapa perempuan ini? Dari mana asalnya? Mereka khawatir karena Nenek Gayong sudah lama menghilang. Mereka berkumpul dan mendatangi Gayong, menanyai tentang neneknya dan apakah terjadi sesuatu. Gayong berkata bahwa neneknya sedang bepergian, tapi tentu saja tidak ada yang percaya. Mereka meminta Gayong melakukan panggilan video dengan neneknya. Jika tidak, mereka akan melapor ke polisi. Nenek Gayong hampir saja mengaku, tapi tiba-tiba ponsel Gayong berdering dan warga desa mengambilnya. Ternyata Nenek Gayong menelepon dari tepi pantai dan berkata bahwa ia akan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Kita pun tahu bahwa jinlah yang melakukan itu untuk menenangkan warga desa. Setelah melihat Nenek Gayong baik-baik saja, mereka meminta maaf pada Gayong karena telah mencurigainya, lalu pergi. Namun, Nenek Gayong merasa sedih karena merindukan mereka dan ingin kembali ke kehidupan lamanya bersama mereka. Ia pulang ke rumah dengan perasaan murung, dan Gayong merasa bersalah karena menjadi penyebabnya, menyesal telah melakukan semua itu. Setelah itu, jin bermain PlayStation seperti biasa, tapi melihat seorang anak dengan tangan terluka. Ia tahu bahwa ayah tiri anak itu yang melakukannya. Jin marah dan memutuskan untuk memberinya pelajaran. Ia menggunakan kekuatannya untuk memindahkan ayah tiri itu ke dunia sihir, memukulinya hingga wajahnya babak belur, dan memperingatkan bahwa jika berani menyakiti siapapun lagi, ia akan menyesal. Jin memanggil binatang buas dan memerintahkan mereka untuk bermain dengan ayah tiri itu. Sementara itu, si pembuli pergi bekerja, tapi rekan-rekannya menyadari ia memakai tas mahal dan mulai curiga. Manajer memanggilnya ke kantor dan menuduhnya mencuri uang dari rekening Gayong. Si pembuli berusaha membela diri, tapi manajer tidak percaya dan mengancam akan memenjarakannya jika tidak mengembalikan uang itu. Di saat yang sama, Gayong menemui malaikat dan bertanya,
mengapa jin membencinya dan ingin membinasakannya. Malaikat setuju untuk menceritakan segalanya. Kita pun dibawa ke masa ribuan tahun lalu dalam sebuah kilas balik. Dulu, ada para pedagang yang menculik anak-anak dan menyelundupkannya dari gurun untuk dijadikan budak. Suatu hari, mereka diserang serigala buas. Para pedagang memutuskan menyelamatkan diri sendiri dan melemparkan anak-anak itu ke serigala agar bisa melarikan diri. Namun, seorang gadis kecil menangis dan berusaha menyelamatkan adiknya, lalu terjatuh dan tanpa sengaja menginjak lampu ajaib. Jin pun keluar dan berkata akan mengabulkan 3 permintaannya. Gadis kecil itu meminta agar adiknya diselamatkan dari serigala dan diberi umur panjang. Jin setuju, tapi untuk memperpanjang umur adiknya, ia harus mengorbankan orang lain. Ia menggunakan kekuatannya dan membinasakan semua pedagang. Permintaan kedua, gadis itu meminta agar semua anak diselamatkan dan para pedagang tidak bisa menculik mereka lagi. Jin setuju dan pergi untuk melakukannya. Namun saat itu malaikat muncul dan memperingatkan gadis itu bahwa jin hanya memanfaatkannya. Karena untuk mengabulkan permintaannya, banyak manusia yang harus dikorbankan. Gadis itu terkejut dan menangis karena tidak ingin hal itu terjadi. Ketika jin kembali dan menanyakan permintaan terakhir, ia berharap gadis itu akan menggunakannya untuk menyelamatkan diri dari serigala. Namun, gadis itu menolak karena merasa bersalah dan memutuskan untuk mengorbankan permintaannya. Ia meminta agar dirinya dan jin dihukum bersama-sama, seperti yang ia rasakan. Sayangnya, mereka berdua akhirnya menerima akibatnya. Jin telah terkurung selama 1000 tahun, dan saat malaikat selesai berbicara, ia mengira Gayong akan membencinya. Namun Gayong justru merasa iba padanya. Ia merasa kasihan karena jin itu telah merasakan kesepian selama bertahun-tahun dan selama ini hanya menunggu seseorang untuk membebaskannya. Pada saat itu, jam pasir muncul di hadapan jin, membuatnya terkejut karena waktunya hampir habis. Ia sadar bahwa Gayong harus segera mengajukan permintaan terakhir. Jika tidak, itu akan menjadi akhir baginya. Jin pun memutuskan untuk membuat Gayong jatuh cinta padanya agar ia mau mengajukan permintaan itu. Keesokan harinya, Jin mengenakan setelan jas dan mendatangi Gayong, berharap Gayong akan terpesona olehnya. Namun, Gayong justru kebal terhadap perasaan itu. Ia berkata bahwa dirinya sudah menjalani operasi dan membuang rasa kasih sayang. Gayong bahkan memukul Jin karena merasa ditipu, tapi Jin berhasil melarikan diri. Pada saat yang sama, seorang warga desa melakukan siaran langsung di hutan. Namun ia tersandung sesuatu dan terkejut karena ternyata itu adalah mayat seseorang. Ia segera menelepon polisi dan melaporkan bahwa ada seorang kriminal psikopat di desa. Karena kejadian itu, desa tersebut menjadi terkenal dan banyak orang yang datang. Namun berita itu menyebar kemana-mana, dan semua orang mulai mencurigai Gayong sebagai pelakunya karena ia dikenal aneh dan selama ini memang dijauhi. Meski begitu, mereka tidak memiliki bukti. Gayong mendengar neneknya dan warga desa membicarakannya di mal, mengatakan bahwa pasti Gayong telah ditinggalkan dan pergi. Gayong sedih mendengar hal itu, pulang ke rumah sambil menangis dan memegang tangan neneknya untuk menenangkan diri. Neneknya meminta Gayong untuk tidak peduli dengan omongan orang, tapi Gayong berkata bahwa ia hanya peduli pada neneknya. Ia menghapus air matanya agar neneknya tidak ikut sedih, lalu pergi keluar untuk menenangkan diri. Jin melihat Gayong dan merasa iba padanya. Ia membawa Gayong ke tempat tinggi agar suasana hatinya membaik. Jin memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu agar Gayong jatuh cinta padanya. Ia meminta Gayong untuk tidur di pundaknya agar merasa tenang. Gayong pura-pura setuju dan mendekat. Tapi tiba-tiba ia mendorong Jin hingga terjatuh dari atas lalu tertawa. Setelah itu, mereka kembali ke rumah dan mendapati sahabat Gayong sudah menunggu. Sahabatnya heran melihat mereka bersama, apalagi melihat nenek Gayong yang kini tampak muda. Ia bertanya apa yang sedang terjadi, membuat Gayong gugup dan tidak tahu harus menjawab apa. Gayong berjanji akan menceritakan semuanya di waktu yang tepat. Pada saat yang sama, preman desa menemukan lampu ajaib. Ia adalah orang ketiga yang menemukannya.
Ketika ia membersihkan lampu itu, jin muncul di hadapannya. Preman itu senang dan meminta jin membawanya kembali ke masa lalu karena ingin memastikan sesuatu. Jin setuju dan mengabulkan permintaannya. Preman itu pergi ke hutan dan ternyata dialah kriminal psikopat itu. Ia ingin tahu siapa yang melihatnya saat ia mengubur mayat, dan benar saja, ia melihat bahwa orang itu adalah ibunya sendiri. Namun, ia merasa tenang karena yakin ibunya tidak akan melaporkannya. Setelah kembali ke masa kini, ia memeluk ibunya dan berterima kasih. Ia pun memutuskan untuk melanjutkan semua yang telah ia lakukan. Sementara itu, Gayong mengetahui apa yang terjadi dan memutuskan untuk melaporkan kriminal itu agar dipenjara. Keesokan harinya, Jin mengetahui bahwa ia memiliki saudara yang masih hidup, tapi terkurung dan dimanfaatkan oleh manusia. Jin marah dan memutuskan untuk mencari saudaranya agar bisa membebaskannya. Ia pergi bertanya pada malaikat apakah ia tahu tentang hal itu. Malaikat terpaksa menjawab bahwa saudaranya adalah anak abadi yang pernah diselamatkan jin dari serigala 1000 tahun lalu. Jin terkejut karena tidak mengingatnya, lalu kembali ke masa lalu agar pelayannya bisa mengenali bau anak itu. Setelah itu, ia tahu seperti apa wujudnya dan bertekad untuk terus mencarinya hingga bisa membalas semua yang telah dilakukan pada saudaranya. Kembali ke Gayong, ia pergi menemui kriminal psikopat itu dan mengkonfrontasinya. Ia berkata bahwa ia tahu semua yang telah dilakukan kriminal itu. Kriminal itu terkejut dan ketakutan, mengira Gayong akan melaporkannya dan berniat membunuh Gayong. Namun, Gayong menenangkannya dan berbohong, mengatakan bahwa ia juga seorang kriminal seperti dia. Hanya saja ia lebih profesional dan tidak pernah meninggalkan bukti. Ia menawarkan kerjasama, dan kriminal itu senang serta setuju. Namun, Gayong mensyaratkan agar ia menghilangkan semua bukti yang pernah ia tinggalkan. Kriminal itu tertawa dan berjanji akan melakukannya. Jin yang melihat semua itu heran dengan tindakan Gayong. Saat mereka kembali ke rumah, Jin bertanya alasan Gayong melakukan itu. Gayong menjelaskan bahwa ia ingin mengetahui lokasi semua mayat, dan saat kriminal itu mencoba menyingkirkannya, ia akan mengawasi dan menangkapnya saat tertangkap basah, lalu melaporkannya ke polisi. Jin kagum dengan kecerdasan Gayong. Tiba-tiba, pelayan Jin datang dan memberitahu bahwa ia telah menemukan lokasi anak abadi itu. Jin membawanya ke sebuah rumah kosong di desa. Mereka tahu bahwa bau anak itu berasal dari sana, dan pelayan Jin berkata bahwa saudara Jin juga terkurung di dalam. Jin terkejut dan ingin segera masuk untuk menyelamatkannya. Tapi ia takut anak abadi itu akan melakukan sesuatu padanya, sehingga ia memutuskan untuk membuat rencana terlebih dahulu. Ia kembali ke Gayong dan memintanya ikut ke Dubai untuk mencari pedang ajaib miliknya. Gayong setuju, dan keesokan harinya mereka memesan tiket pesawat pertama dan berangkat bersama. Jin membawa Gayong ke tempat bersejarah dan berdiri di depan sebuah patung kuno. Ia meminta Gayong membersihkannya karena ia sendiri tidak bisa melakukannya. Gayong menuruti permintaannya, dan tiba-tiba muncul seorang jin perempuan yang sangat cantik. Jin perempuan itu senang melihat Jin karena mereka sudah lama tidak bertemu. Jin meminta bicara berdua dan menceritakan semua tentang anak abadi yang menculik saudaranya. Ia bertanya di mana letak pedang ajaibnya, karena ia ingin menggunakannya. Jin perempuan itu memberitahu bahwa pedang itu terkubur di tempat yang jauh, dan hanya Jin yang bisa mencabutnya. Jin berterima kasih atas informasinya dan pergi mencarinya. Ia segera menemukannya dan melihat sekelompok manusia berusaha mencabut pedang itu, tapi tidak ada yang berhasil. Jin menggunakan kekuatannya, mengucapkan mantra, dan menghentikan waktu. Ia mencabut pedang itu dengan mudah, tapi terkejut karena pedang itu kini menjadi pedang biasa tanpa kekuatan ajaib. Gayong menyarankan agar pedang itu dikembalikan ke tempat semula karena kini menjadi benda bersejarah yang langka, dan jika hilang, polisi akan mencarinya. Jin pun membawa Gayong kembali ke Korea, meski mereka tidak berhasil melakukan apa-apa. Sesampainya di Korea, Jin mengetahui bahwa pelayannya sedang bertengkar dengan malaikat. Jin marah dan segera membantunya. Ia menangkap malaikat dan melemparkannya ke langit dengan sekuat tenaga, lalu terbang mengejarnya. Mereka terus bertarung seperti anak kecil, saling memukul,
tapi kekuatan mereka seimbang. Mereka saling melukai hingga kelelahan dan akhirnya pertarungan itu berakhir imbang. Setelah itu, Gayong berjalan-jalan di hutan dan berdiri di atas bukit, memandang desa dari atas. Ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Tiba-tiba, pelayan anak abadi muncul dan mendekatinya, meminta Gayong menyerahkan lampu ajaib karena anak abadi itu ingin menguasai jin. Gayong menolak dan berkata tidak akan melakukannya. Pelayan itu meminta maaf lalu mendorong Gayong dari atas bukit. Gayong terjatuh dan seluruh hidupnya terlintas di depan matanya. Ia merasa ini adalah akhir hidupnya dan menerima nasibnya. Namun, jin datang tepat waktu dan menyelamatkannya sebelum ia jatuh. Jin sangat marah atas apa yang terjadi dan bertanya mengapa Gayong tidak meminta permintaan terakhir agar ia bisa menyelamatkannya. Gayong berkata, "Jika aku melakukannya, aku akan melupakanmu. Aku ingin tetap mengingatmu." Jin sangat terharu dengan kata-kata Gayong. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Gayong bukan manusia biasa. Ia memeluk Gayong untuk menenangkannya. Setelah itu, Jin naik ke bukit dengan amarah yang membara. Ia memutuskan untuk membalas dendam pada pelayan yang telah mendorong Gayong. Pelayan itu menangis dan berkata bahwa anak abadi yang memaksanya melakukan itu. Ia memohon ampun, tapi Jin menolak dan ingin memberinya pelajaran. Ia mencekik pelayan itu dan melemparkannya ke bukit. Anak abadi melihat apa yang terjadi dan segera tahu bahwa Gayong adalah kelemahan jin. Ia memutuskan untuk memanfaatkannya. Tiba-tiba, malaikat muncul dan menyerang anak abadi, memintanya berhenti sebelum itu menjadi akhir baginya. Namun, anak abadi menolak dan tetap ingin menjadi pemilik lampu ajaib agar bisa menguasai jin. Keesokan harinya, anak abadi menemui Gayong dan meminta agar ia menyerahkan lampu ajaib. Gayong heran dan bertanya alasannya. Anak abadi berkata bahwa ia bosan hidup abadi dan ingin kembali menjadi manusia biasa. Tentu saja, Gayong tidak percaya dan tahu bahwa ia berbohong, lalu menamparnya. Namun, ia terkejut karena luka anak abadi itu sembuh dengan cepat. Anak abadi marah dan memerintahkan anak buahnya menangkap Gayong. Namun, pelayan jin berubah menjadi harimau dan berdiri di depan Gayong untuk melindunginya. Ia memperingatkan mereka agar tidak mendekat. Jika tidak, mereka akan dicabik-cabik. Mereka ketakutan dan akhirnya pergi. Gayong memutuskan untuk menutup bengkelnya karena mereka sudah mengetahui lokasinya. Ia mengemasi barang-barangnya untuk pergi, tapi mendapati sekelompok preman sudah menunggunya. Mereka tahu Gayong kaya dan meminta semua uangnya. Gayong mencoba memanggil harimau, tapi harimau itu sedang di kamar mandi dan berkata, "Tunggu sebentar, urus sendiri dulu." Preman-preman itu memanfaatkan kesempatan dan menampar Gayong, lalu berusaha menculiknya. Namun, mereka tidak tahu bahwa di belakang Gayong ada jin dan di depannya ada harimau. Tiba-tiba, jin mendekat dan memutuskan untuk memberi mereka pelajaran. Ia menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan mereka ke tanah, lalu mengucapkan mantra yang memindahkan mereka ke hutan agar mereka mendapat pelajaran. Setelah itu, jin berjalan bersama Gayong pulang ke rumah. Ia melihat Gayong sedih dan memutuskan untuk menghiburnya. Ia menggunakan kekuatannya untuk menurunkan salju. Gayong sangat senang dengan perhatian jin dan terus memandangnya. Kini, jelas bahwa Gayong akhirnya mengerti arti cinta dan berharap jin adalah manusia agar bisa bersamanya. Setelah kembali ke rumah, jin memberitahu Gayong bahwa kriminal psikopat itu akan melakukan kejahatan baru. Gayong terkejut dan memutuskan untuk mencegahnya. Ia mengambil tongkatnya dan berlari untuk menangkapnya. Saat itu, kriminal itu sedang mengikuti seorang gadis dan menawarkan tumpangan dengan mobilnya. Namun, ia menyerang gadis itu dan memukul kepalanya. Ia bersiap untuk membunuhnya, tapi Gayong datang tepat waktu dan menyelamatkan gadis itu. Gayong menyingkirkan kriminal itu dan menjatuhkannya ke tanah. Ia memutuskan untuk membalas semua kejahatan yang telah dilakukan kriminal itu dan memukulinya dengan tongkat. Kriminal itu memohon ampun, tapi Gayong menolak dan memukul wajahnya hingga babak belur. Ia berkata, "Sudah kubilang, dengarkan aku. Karena kamu, kita bisa celaka. Sudah kubilang, kita harus bersatu." Setelah itu, polisi datang dan menangkap kriminal itu. Mereka juga menemukan lokasi semua mayat
dan memutuskan untuk memenjarakannya. Gadis yang diselamatkan Gayong berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya dan berjanji akan memperbaiki citra Gayong di desa. Gayong pun senang karena kini orang-orang mulai menyukainya dan tidak lagi menganggapnya aneh. Ia berterima kasih pada Jin. Saat mereka kembali ke rumah, mereka mendapati nenek Gayong sudah menyiapkan makan siang. Nenek Gayong memasak makanan favorit mereka. Tapi ia lebih memperhatikan Jin dan memintanya menjaga Gayong. Tentu saja, Gayong merasa cemburu dan berusaha merebut makanan dari Jin. Neneknya tertawa melihat tingkah Gayong dan merasa tenang karena kini ia bisa meninggal dengan bahagia. Namun, sahabat Gayong mulai curiga bahwa nenek Gayong adalah nenek yang telah kembali muda. Ia menunjukkan fotonya pada warga desa, dan mereka pun yakin. Sahabat Gayong mulai menghubungkan semua kejadian dan menyadari bahwa Jinlah yang membuat nenek Gayong muda kembali. Ia menangis karena merasa telah dibohongi. Setelah itu, nenek Gayong memasak banyak makanan dan menyimpannya untuk Gayong, karena ia tahu dari malaikat bahwa ia akan segera meninggal. Nenek Gayong sedih karena harus meninggalkan Gayong, tapi ia merasa tenang karena Jin kini bersama Gayong dan membuatnya dicintai oleh warga desa. Nenek Gayong memutuskan untuk pergi bersama Gayong untuk terakhir kalinya. Mereka pergi ke toko dan berfoto bersama, menghabiskan waktu dengan bahagia dan tertawa. Namun, nenek Gayong terharu dan menangis karena tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa akan sangat merindukan Gayong. Gayong melihatnya dengan heran dan merasa ada yang aneh, tapi ia tidak mengerti perilaku neneknya. Namun, hatinya terasa sakit. Karena itu, keesokan harinya Gayong pergi ke Dubai untuk menemui jin perempuan. Ia terus membersihkan patung jin itu, tapi jin perempuan tidak muncul. Pemilik toko menawarkan untuk membelinya, tapi Gayong mengabaikannya dan pergi. Ia menyadari ada sekelompok pencuri yang mengikutinya. Gayong berusaha melarikan diri dan berhasil menjatuhkan satu, lalu yang kedua, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia terpojok di jalan buntu dan mereka semakin mendekat. Gayong memutuskan untuk melawan dan mengambil tusuk rambut untuk menyerang mereka. Namun, tiba-tiba, jin perempuan muncul dan menggunakan kekuatannya untuk mengusir mereka. Jin perempuan membawa Gayong untuk berbicara dan bertanya apa yang diinginkannya. Gayong ingin tahu apakah Jin pernah punya kekasih sebelumnya. Jin perempuan berkata bahwa Jin pernah mencintai seorang gadis manusia yang mirip dengan Gayong, tapi gadis itu sudah meninggal. Jin berharap gadis itu akan terlahir kembali. Kini, Gayong mengerti maksud Jin dan tahu bahwa ia mengingatkannya pada kekasih lamanya. Gayong pun pergi dengan pikiran melayang. Namun, ia bertemu Jin yang sangat senang melihatnya karena khawatir. Jin memeluk Gayong dan memintanya selalu membawa lampu ajaib agar ia tahu keberadaannya dan bisa menyelamatkannya. Gayong berjanji akan melakukannya. Ia berkata bahwa ia lapar dan Jin membawanya ke tempat terpencil di gurun dan menyiapkan makanan favoritnya. Namun, ia terkejut karena Gayong mengenakan pakaian yang mirip dengan kekasih lamanya. Jin terus memandang Gayong dengan penuh cinta. Mereka duduk bersama, tapi Gayong menghabiskan makanannya sendiri. Ia meminta Jin menari bersamanya, seperti yang dulu dilakukan dengan kekasih lamanya. Jin menuruti permintaannya, dan mereka menari sepanjang malam, menikmati waktu bersama dan merasa semakin dekat satu sama lain. Sementara itu, salah satu warga desa datang ke rumah Gayong dan membuka kulkas, lalu mencicipi makanan di dalamnya. Ia terkejut karena rasanya persis seperti masakan nenek Gayong. Ia mengira nenek Gayong telah kembali dan masuk ke kamar untuk mencarinya. Ia menemukan nenek Gayong yang kini tampak muda dan melihat tanda lahir di lehernya. Ia berkata, "Apa ini? Tanda lahir ini dulu ada di nenek. Kamu nenek atau penyihir? Aku tidak mengerti apa-apa." Ia pun memutuskan untuk membongkar rahasia itu di desa. Sementara itu, Jin teringat saat pertama kali bertemu kekasihnya 1000 tahun lalu. Saat itu, kekasihnya menjual kurma di pasar, dan Jin langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia mengikuti gadis itu dan mencoba berbicara. "Berapa harga kurmanya? Aku beli semuanya." Tapi gadis itu tidak menjawab. Jin menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan kurma gadis itu ke tanah. Gadis itu menangis karena ia miskin.
Jin merasa kasihan dan memberinya banyak emas sebagai ganti kurma yang rusak. Gadis itu senang, tapi juga takut dan curiga. Ia pun pergi meninggalkan Jin. Namun, Jin terus mencari tahu di mana gadis itu tinggal dan menenangkannya bahwa tidak ada yang akan melihat mereka. Mereka pun menjadi teman. Suatu hari, gadis itu mengumpulkan uang untuk membeli unta. Tapi sayangnya para pedagang menipunya dan mencuri uangnya. Mereka bahkan ingin menculiknya. Untungnya, Jin datang tepat waktu dan menyelamatkannya, mengalahkan para pedagang dan mengembalikan uangnya. Jin berharap gadis itu akan berterima kasih. Tapi gadis itu justru mengira Jin jahat dan menangis, lalu pergi. Jin merasa bersalah dan setiap hari mengunjunginya untuk meminta maaf, berjanji tidak akan mengulanginya lagi agar gadis itu mau memaafkannya. Ia mengajak gadis itu ke gurun untuk melihat bintang di langit. Jin terus memandang gadis itu yang sedang berdoa. Terlihat jelas bahwa ia sangat menyukainya. Ia memutuskan untuk membantu gadis itu kembali ke kampung halamannya. Tiba-tiba seorang pedagang serakah menemukan lampu ajaib Jin, menggosoknya, dan Jin terpaksa memenuhi permintaannya. Pedagang itu meminta menjadi orang terkaya di dunia. Jin mengabulkannya dan memberinya banyak uang. Namun suatu hari pedagang itu melihat kekasih Jin dan jatuh cinta padanya. Ia menawarkan gadis itu untuk tinggal bersamanya di istana, tapi gadis itu menolak karena tidak mencintainya. Pedagang itu merasa terhina dan memaksa gadis itu menuruti keinginannya. Ia meminta Jin menjadikan gadis itu sebagai pelayannya. Jin terkejut karena ternyata gadis itu adalah kekasihnya dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Ia mengalahkan para penjaga, tapi mereka mengikat Jin dengan tali ajaib. Jin berusaha melepaskan diri, tapi tidak bisa. Pedagang itu memutuskan untuk membunuh kekasih Jin di depan matanya. Jin sangat terpukul dan memeluk kekasihnya sambil menangis. Ia meminta warga menggunakan lampu ajaib dan berharap mereka meminta agar kekasihnya diselamatkan. Namun tidak ada yang mau melakukannya. Seseorang menipunya dan berkata akan melakukannya, tapi malah meminta menjadi kaya. Jin mengabulkan permintaannya dan memberinya banyak emas. Ia memohon agar kekasihnya diselamatkan, tapi orang itu meminta langit berubah menjadi emas. Akhirnya, kekasih Jin meninggal dan Jin merasa tidak berdaya. Ia memeluk kekasihnya sambil menangis dan memutuskan untuk membalas dendam. Ia menyerang pedagang itu dan membunuhnya. Sejak saat itu, Jin membenci manusia karena mereka serakah dan hanya memikirkan uang. Ia menguburkan kekasihnya di gurun dan berjanji akan menunggu sampai ia terlahir kembali agar bisa bersamanya. Jin tersadar dari kenangannya dan menemui Gayong sambil menangis, meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Namun Gayong berkata bahwa itu bukan salah Jin dan memintanya melupakan masa lalu serta memulai lembaran baru bersamanya. Setelah itu Gayong kembali ke rumah dan terkejut melihat neneknya menangis. Ia mengetahui apa yang terjadi dari warga desa dan memeluk neneknya untuk menenangkannya. Ia meminta Jin menyembunyikan neneknya di dalam lampu ajaib, dan Jin pun melakukannya. Ia memerintahkan pelayannya untuk melindungi nenek Gayong, lalu memutuskan untuk pergi membebaskan saudaranya dari anak abadi. Jin berhasil sampai tepat waktu, tapi terpaksa menyerahkan diri demi menyelamatkan saudaranya. Anak abadi memanfaatkan kesempatan itu dan mengikat Jin dengan tali ajaib lagi, karena ia tahu Jin tidak akan bisa melepaskan diri. Sayangnya, anak abadi membunuh saudaranya di depan mata Jin dan mengkhianatinya. Jin marah dan bertanya alasannya, tapi anak abadi hanya tertawa dan memutuskan untuk mengambil lampu ajaib dari Gayong agar bisa menguasai Jin. Ia pergi ke bengkel Gayong dan berusaha mendekatinya untuk menyerangnya, tapi terkejut karena Gayong telah menghilang. Ia tahu bahwa itu adalah mantra sihir. Saat itu, Gayong pergi untuk membebaskan Jin dan melepaskan ikatannya. Ia meminta Jin mencari cara untuk mengalahkan anak abadi, lalu pergi. Namun, anak abadi menemukan lampu ajaib dan berusaha menggunakannya, tapi pelayan Jin berusaha menghalanginya.
Ia berubah menjadi harimau dan melawan anak buah anak abadi. Berhasil mengalahkan banyak dari mereka. Namun, anak abadi mengeluarkan nenek Gayong dan sahabatnya dari dalam lampu, memaksa Gayong menuruti keinginannya. Pelayan jin berusaha menyerang anak abadi untuk menyelamatkan mereka. Tapi anak abadi memaksanya tetap di tempat dengan tali ajaib. Ia bersiap untuk membunuh sahabat Gayong. Tapi nenek Gayong berdiri di depannya dan menerima serangan itu. Gayong terkejut dan segera memeriksa neneknya. Anak abadi mengancam akan membunuh nenek Gayong jika Gayong tidak menyerahkan lampu ajaib. Gayong hampir saja menuruti permintaannya, tapi warga desa datang tepat waktu dan menyerang para penjaga. Anak abadi merasa akan kalah dan menculik Gayong, mencekiknya dengan sekuat tenaga untuk membunuhnya. Namun jin mengambil pedangnya dan memotong bunga ajaib yang membuat anak abadi tetap hidup. Akibatnya, roh anak abadi menghilang dan ia pun mati. Gayong berlari untuk menyelamatkan neneknya, tapi sudah terlambat karena neneknya meninggal. Keesokan harinya, Gayong mengadakan pemakaman yang dihadiri seluruh warga desa. Mereka semua sedih, tapi heran karena Gayong hanya diam dan tidak menangis. Tidak ada yang tahu bahwa Gayong sedang syok, dan tidak ada yang merasakan kesedihan di dalam hatinya. Gayong kembali ke rumah dan mengenang semua kenangan bersama neneknya. Ia memutuskan untuk membuang semua pakaian neneknya agar bisa melupakannya. Hari-hari berlalu, Gayong mengurung diri di rumah. Namun, ia menemukan banyak surat dari neneknya yang berisi jadwal minum obat dan makan, serta pesan agar Gayong menjaga dirinya sendiri. Gayong pun memutuskan untuk menuruti wasiat neneknya. Sahabatnya datang untuk menenangkannya, berusaha menghibur, dan meminta maaf karena nenek Gayong meninggal saat menyelamatkannya. Namun, Gayong meninggalkannya dan masuk ke kamarnya, mengambil lampu ajaib dan menggosoknya agar jin muncul. Namun, tidak ada yang terjadi. Ia terus melakukannya setiap hari, tapi tetap tidak berhasil. Akhirnya, Gayong memutuskan untuk pergi ke gurun dan mencari jin. Ia terus memanggilnya sampai akhirnya jin terpaksa muncul. Gayong berkata bahwa ia ingin mengajukan permintaan terakhir, yaitu ingin merasakan perasaan sedih dan bahagia, ingin merasa menjadi manusia biasa meski hanya sehari. Jin sedih dan menangis karena itu adalah permintaan terakhir Gayong, dan setelah itu Gayong akan melupakannya. Namun ia terpaksa mengabulkannya. Ia memegang tangan Gayong dan berkata bahwa ia akan selalu mencintainya, berjanji akan selalu bersamanya, lalu mengabulkan permintaan Gayong. Setelah itu, jin menghilang. Gayong teringat semua kenangannya bersama neneknya dan menyadari bahwa ia sangat mencintainya. Untuk pertama kalinya, Gayong bisa menangis dan ia pun menangis sejadi-jadinya. Ia berjalan di gurun sampai akhirnya jatuh ke tanah dan meninggal karena kehausan dan kelaparan. Kabar kematian Gayong sampai ke desa, dan semua orang merasa bersalah karena selama ini memperlakukannya dengan buruk. Sahabatnya datang untuk mengambil jenazah Gayong dan menguburkannya di samping neneknya. Ia menyentuh makam Gayong, mengucapkan selamat tinggal sambil menangis. Namun tiba-tiba Gayong muncul di belakangnya dan berkata bahwa ia telah berubah menjadi jin perempuan dan kini bisa mengabulkan 3 permintaan sahabatnya. Sahabatnya terkejut dan tidak percaya dengan matanya sendiri. Ia meminta agar Gayong selalu bersamanya. Gayong pun mengabulkan permintaan itu. Hari-hari berlalu, mereka berdua hidup bersama di desa. Namun sahabat Gayong merasa bahwa Gayong merindukan jin dan memutuskan untuk mengorbankan kebahagiaannya demi mempertemukan mereka kembali. Ia meminta permintaan terakhir, yaitu agar Gayong bisa mengingat jin dan mereka bisa bertemu lagi. Permintaan itu pun terkabul. Keesokan harinya, saat Gayong berjalan di bawah hujan, jin akhirnya muncul di belakangnya. Ia memeluk Gayong dan sangat bahagia saat melihatnya. Gayong tahu bahwa permintaan sahabatnya telah terkabul. Mereka memutuskan untuk melanjutkan hidup bersama sebagai jin dan jin perempuan, menikah, dan tinggal di dalam lampu ajaib. Setiap hari mereka menari di gurun seperti dulu. Kisah mereka pun berakhir dengan akhir yang aneh dan ajaib.